Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita berbagi tentang cara login dan menjawab pada aplikasi untuk AKG, AKK, dan AKP. Jadi bagaimana cara loginnya dan bagaimana cara menjawab di aplikasi yang nanti disediakan di tempat asesmen kita. Yang pertama, kita akan menerima nanti semua peserta kartu peserta AKG yang mungkin bentuknya seperti ini atau mirip-mirip seperti inilah. Jadi ada nama, ada jadwalnya, ada sisi kita, sisi 1, 2, 3, kemudian ada username-nya, kemudian ada kata sandi. Nah, jadi username dan kata sandi inilah nanti yang kita masukkan nanti di aplikasi. Ya, karena itu kalau kita ketinggalan kartu peserta, tidak dapat kartu peserta, nanti akan kesulitan masuknya. Nah, kemudian nanti ketika kita masuk ke ruangan itu sudah terbuka laptop atau netbook atau komputer yang disediakan itu sudah terbuka semua. Jadi kita tinggal memasukkan username dan password atau kata sandi di netbook atau komputer atau laptop yang disediakan oleh panitia. Jadi di sana ada muncul silahkan login, berarti kita masukkan di sini username. Kita lihat kartu peserta, kemudian juga password atau kata sandi kita masukkan di sini. Nah, kalau sudah kita masukkan benar yang kita tulis atau kita ketik, maka kemudian kita login. Nah, tidak mengapa kalau kita ingin klik untuk menyimpan password. Jadi login saja, kemudian nanti akan tampil yang seperti ini muncul. Karena kita sudah memasukkan username dan password, maka nama kita akan muncul di aplikasi itu. Jadi kita cek nama kita, kemudian ke kelas misalnya, tahun pelajaran atau tahun ajaran, jadwal AKG-nya akan muncul. Nah, di sini ada save password, maka bisa kita simpan supaya nanti kalau misal kita keluar, nanti dia akan otomatis akan muncul yang kita simpan tadi atau password yang kita simpan. Nah, kemudian sesudah ini, nah ini di sini ada status klik mulai. Jadi kalau kita ingin memulai, karena memang dipersilahkan oleh panitia, maka kita klik mulai. Artinya kalau kita klik mulai maka berlaku waktu yang ditentukan oleh ketentuan, yaitu 2 jam atau 120 menit. Nah, nanti ketika kita klik mulai tadi, maka yang muncul seperti ini. Nah, di sini ini yang di warna biru ini muncul waktu kita. Jadi 1 jam 59 menit atau 2 jam 120 menit dia akan mengurangi. Jadi dari 120 menjadi nanti 1 jam 59, 158, 157 terus berjalan sampai nanti 0 yang menandakan bahwa waktu selesai. Jadi di sini menunjukkan waktu. Nah, kemudian kalau yang tanda ini, yang warna ini yang admin, ini mungkin kurang jelas, ini admin nih yang tanda seperti ini, itu memperkecil tulisan. Jadi kalau kita lihat nanti tampilannya, tulisannya agak kecil, kita ingin memperbesar, maka kita klik yang A+ yang di sebelah sini nih. A+ nih, A+ ini memperbesar tulisan. Jadi tulisan akan besar. Tapi kalau mungkin terlalu besar, kita ingin normal saja, maka ini yang di tengah. Jadi yang di tengah ini menormalkan tulisan. Tapi kalau ingin memperbesar supaya jelas, mungkin kita terlalu jelas, maka klik di sini. Kemudian kalau ingin memperkecil, klik yang di admin ini, di tengah ini yang normal. Nah, kemudian ini ketika kita masuk lembaran soal, maka kita baca soal ini, kita baca soal. Nah, di sini ada A, B, C, D, pilihannya mungkin E atau A, B, C, D, maka yang kita klik itu adalah di sini. Jadi kalau misalnya kita menjawab B, maka yang diklik ini yang tanda ada bulatan. Jadi bulatan di sini yang kita klik. Kalau misalnya kita memilih A, maka yang kita klik bulatan yang di samping sebelah sini. Nah, jadi di sini ada soalnya, ada, dan ini ada optionnya, pilihannya yang, dan kita beri tanda yang di sebelah sini. Nanti kalau kita mengklik yang di sebelah sini, maka akan muncul ini di sebelah sini tanda biru seperti ini.
tanda bahwa nomor itu telah dijawab. Ini nomor 1 ini telah dijawab B, 2 telah dijawab B, nomor 3 telah dijawab dengan D, nomor 4 telah dijawab dengan A. Nah, ini artinya tanda sudah terjawab. Kalau tidak ada tanda seperti ini, itu belum terjawab. Nah, nanti ada 2 tanda. Jadi ada kuning dan ada tanda biru ini. Jadi kalau kuning ini berarti kita jawaban masih ragu, klik saja ini. Katakanlah misalnya soal ini kita ragu apakah jawabannya A atau B, maka kita tanda B misalnya di sini, tapi kita klik yang kuning, maka nanti di sini muncul kuning. Nah, tapi kalau kita yakin jawaban B ini, kalau sesudah ini kita klik, maka kita lanjutkan ke cek dan lanjut, maka lanjut ke soal berikutnya. Maka di sini tandanya biru seperti ini. Kalau kita ragu, maka kita beri tanda ini. Kita klik di sini, maka muncul di sini kuning. Nah, jadi ini perlu diperhatikan yang kuning atau yang biru. Dan ini akan berlanjut ke soal berikutnya. Nah, jadi kalau ini tentang sisa waktu mengerjakan, kita akan tahu apa waktu kita berapa menit lagi di sini. Kemudian kalau ini memperbesar dan memperkecil yang di sampingnya. Nah, kalau yang di sini adalah hasil dari jawaban kita yang ada di sebelah sini. Nah, nanti ini kalau diperbesar, nah ini akan kelihatan. Jadi A min, normal, A plus ini memperbesar tulisan yang tampilan, jadi memperbesar tampilan di sini. Nah, kalau ini akan otomatis setelah kita menjawab di sebelah sini. Jadi di sini hanya tampilannya saja. Nah, nanti kalau kita misalnya ingin mengecek apakah semua soal sudah terjawab, kita lihat di sebelah sini mana yang masih kosong atau ada yang kuning, berarti itu perlu kita jawab ulang. Nah, kalau ada yang kuning, kita tinggal klik di sini, maka akan muncul soal nomor tersebut. Nah, kita lanjut. Nah, ini nanti lembar jawabannya, lembaran soalnya. Jadi kita baca ini soalnya, kemudian ini ada option pilihan-pilihannya. Nah, kita klik yang di sebelah sini. Kalau A, kita klik di sini. Kalau D, kita klik yang sebelah sini. Nah, kalau kita yakin, kita tinggal oke dan lanjut. Kalau kita masih ragu dengan misalnya B, kita klik di sini B, tapi ragu, kita tekan yang kuning ini, maka nanti akan muncul di sebelahnya tanda kuning. Nah, ini sama seperti tadi penjelasannya. Jadi ini kita tanda di sini, maka akan muncul di sini. Jadi kalau kita nomor 2 ini misalnya kita klik C, maka muncul desa di sini C. Nah, ini berarti nomor 4, 5, 6, 7, 8 seterusnya ini belum dijawab. Nah, 1, 2, 3 nya sudah kita jawab, dan ini sudah oke lanjut berarti tadi. Nah, kalau kita sudah selesai semua soal, nanti akan muncul di sini soal yang ke-60, selesai, tanda selesai. Tinggal klik selesai. Jadi kalau kita tidak mengklik selesai, maka tidak akan selesai sampai habis waktu. Jadi kalau sudah nomor soal 60, nanti akan muncul selain tanda yang kuning dan ini tanda oke lanjut, ini juga oke selesai. Jadi ada tombol selesai ini di soal nomor 60. Nah, kemudian kalau misalnya ketika kita selesai tadi, tetapi kemudian ternyata ada bunyi seperti ini, ada tulisan Anda belum bisa menyelesaikan ujian karena soal terjawab baru 54 dari 60 soal. Nah, maka ini kita klik di sini, berarti ada beberapa soal yang belum kita jawab, atau mungkin tadi kita beri tanda kuning. Nah, maka kita klik OK di sini, maka dia akan hilang tanda ini, maka kita lihat di sini mana yang belum terjawab. Nah, kalau misalnya yang belum terjawab adalah nomor 1, maka kita klik 1 di sini, maka muncul soal nomor 1 di sini. Jadi tinggal kita ulangi. Nah, ini cara mencari jawaban yang belum dikerjakan tadi. Nah, ini nomor 41 belum ada dikerjakan. Jadi bisa di scroll ke atas ke bawah di sini. Jadi di sini bisa ke atas, bisa ke bawah, lihat di sini. Kita klik nomor ini, maka muncul soal di sini. Jadi
apabila kita klik yang ini, maka akan muncul soal nomor sesuai dengan yang kita klik di sini di sebelah sini. Nah, itu cara mencari nomor soal yang belum dikerjakan. Nah, kemudian kalau tadi kita ada ragu, kita klik kuning, maka di sini akan muncul ini. Berarti kita tinggal mengulangi. Setelah mungkin selesai, ada waktu kita ulangi nomor 42, kita klik 42, maka nanti muncul di sebelah sini nomor 42 soal, maka kita jawab, kemudian kita oke, maka nanti akan berubah ini tandanya menjadi biru. Jadi ini bisa di scroll, digulir ke atas dan ke bawah, kita cari nomor yang berwarna kuning atau yang belum terjawab. Nah, kalau untuk menyelesaikan mengakhiri ujian tadi terakhir di nomor soal 60 itu ada selesai. Jadi ini nomor soal 60 yang terakhir itu ada selesai, ini 55, ini simulasi hanya 55. Nah, jadi tinggal klik di sini tanda kita telah selesai ujian. Nah, nanti ketika kita mengklik selesai ujian ini akan muncul notifikasi pemberitahuan 3 kali. Dia akan memberitahu apakah Anda benar-benar telah selesai dalam pengerjaan ujian. Artinya dia ingin meyakinkan kembali apakah pilihan jawaban Anda itu sudah mantap, sudah selesai semua sampai 3 kali. Kita klik saja ini sekali, kemudian muncul lagi, klik lagi, muncul lagi, klik lagi. Jadi sampai 3 kali baru nanti hilang ininya. Jadi 3 kali dia memberikan pemberitahuan apakah kita yakin atau tidak bahwa kita menyelesaikan semua pekerjaan. Nah, kemudian kalau sudah tadi, maka muncul bacaan seperti ini, alhamdulillahirabbil alamin, tanda kita bahwa selesai mengerjakan. Nah, kemudian kalau sudah selesai, maka tinggal kita di sini ada logout, maka kita klik logout, maka kita keluar dari aplikasi. Nah, itu tanda selesai. Nah, yang perlu kita perhatikan, jangan biarkan halaman tes lebih dari 5 menit tanpa digerakkan mouse-nya, keyboardnya. Misalnya kita ada satu soal, kita baca lebih 5 menit tapi tanpa kita gerakkan mouse-nya. Nah, maka itu nanti itu akan dihentikan sementara, sleep, jadi semacam tertidur dia. Jadi nah, ini harus di-refresh kalau seperti itu. Jadi ini mouse ini harus digerakkan, jangan sampai lama terdiam lebih dari 5 menit. Nah, kalau sleep, nah itu nanti berarti kita harus merefresh. Nih, untuk mengatasi poin di atas, peserta harus merefresh halaman tes. Untuk beberapa kasus peserta harus login ulang, jadi terpaksa kita kalau tidak bisa di-refresh mungkin login lagi, masuk seperti awal lagi. Nah, jadi refresh itu tandanya ada di sini seperti ini. Ada tanda bulat, panah bulat di sini di samping waktu, atau F5 bisa juga dengan F5 itu merefresh. Makanya ini kursor ini kita gerakkan, kita jalankan, kita ikuti apa yang kita baca, jadi selalu aktif jadinya. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.